Pemirsa, berdasarkan pemetaan Indonesia Corruption Watch atau ICW, bulan lalu, dari 86 unsur pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat, ada 55 orang yang tidak patuh menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Ada yang melaporkannya tidak tepat waktu, tapi juga bahkan ada 8 orang yang sama sekali belum pernah melaporkan LHKPN sejak 2019 dilantik menjadi wakil rakyat. Bahkan 4 dari 5 pimpinan DPR RI termasuk ke dalam kategori yang tidak patuh menurut ICW, tidak patuh atau tidak melaporkan atau tidak menyampaikan LHKPN maksudnya ya. ICW pun menegaskan akan melaporkan 55 pimpinan AKD tersebut, alat kelengkapan Dewan ya, ke MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan berharap ada sanksi yang dijatuhkan karena sebagai pejabat negara tentu wajib melaporkan harta kekayaan mereka secara berkala dan tepat waktu. Harus dituangkan sanksi administratifnya yang jelas. Misalnya, bagi anggota yang terlambat melaporkan LHKPN, gaji mereka itu harus ditangguhkan sampai pelaporan itu dilakukan. Kemudian jika laporan tidak kunjung disampaikan kepada KPK, misalnya dalam kurun waktu 2 tahun, MKD harus menjatuhkan sanksi, misalnya pemberhentian sebagai anggota DPR RI. Begitu pula bagi pimpinan alat kelengkapan Dewan. Bagi kami, pimpinan alat kelengkapan Dewan yang tidak patuh melaporkan LHKPN harus mundur dari jabatannya. Partai politik harus merecall mereka menjadi anggota biasa. Tidak pantas jika kemudian alat kelengkapan Dewan dipimpin oleh orang-orang yang tidak patuh melaporkan LHKPN. Saya sapa Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Adang Dorojatun dan juga peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Formapi, Lusius Karus. Bang Lusius, Pak Adang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di obrolan malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Adang, saya langsung minta tanggapan Anda. Tadi kami putarkan atau tayangkan kepada pemirsa harapan atau rekomendasi dari ICW. Kalau yang jabatannya saat ini adalah pimpinan Dewan, maka harus diturunkan menjadi anggota biasa yang nggak lapor selama 2 tahun berturut-turut, bahkan harus dicopot untuk menjadi dari keanggotaannya sebagai wakil rakyat. Secara legal formal, bagaimana aturannya? Oke, saya minta waktu sedikit aja ya, supaya runtun gitu ya jawaban saya. Ya. Jadi pasti bahwa dalam konteks hukum yang berlaku ya, Undang-Undang Dasar jelas menyatakan bahwa hukum atau aturan adalah negara kita negara hukum, itu udah pasti. Lalu kedua, kita masuk kepada masalah Undang-Undang 17 2015 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD, yang jelas-jelas ya, ada 11 kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota DPR, MPR, DPRD maupun DPD ya. Saya hanya bacakan 2. Pertama ada pelaksanaan dari jelas tentang Undang-Undang Dasar 45 dan mentaati peraturan perundang-undangan. Nanti ini ada hubungannya dengan Undang-Undang Korupsi. Ya. Lalu yang item G menyatakan bahwa taati dan tertib kode etik. Nah, itu dulu ya. Di situ kita berhenti di Undang-Undang 17. Masuk ke Undang-Undang tentang KPK. Jelas sekali di dalam Undang-Undang KPK, KPK itu melakukan atau pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi jelas sekali bahwa KPK melakukan pendaftaran dan pemeriksaan. Ya, jadi dan jangka waktunya sudah ditentukan ya, Januari sampai dengan 31 Maret tahun selanjutnya, gitu ya. Nah, terus masuk lagi kepada yang MKD tadi, ya, bahwa pada dasarnya yang tadi dipertanyakan ya, bahwa sanksi yang diberikan adalah teguran lisan, teguran tertulis, diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan Dewan. Dan itu semua ada kewenangannya di MKD. Nah, saya selaku Ketua MKD akan melaksanakan semua payung yang saya baca Ya, kami tampaknya dalam bentuk ada 2 jalur. Okay. Masyarakat memberikan laporan, kedua bahwa laporan itu bisa disampaikan, dan pertama bahwa kita sendiri MKD melakukan penegakan hukum itu. Itu dulu supaya kita runtun nanti bicara. Apakah MKD bergerak
itu harus atas laporan oleh entitas tertentu, ini datanya dari ICW, maka Anda MKD menunggu laporan dari ICW atau bisa secara proaktif melakukan pemanggilan untuk melakukan proses sehingga kemudian pada pengkategorian sanksi tadi yang Anda sebutkan? Nah, jadi menarik ya. Yang menarik pertama ICW udah pasti ya, di media kita sudah dapat. Terus kedua, memang saya selaku ketua MKD dan juga anggota MKD melakukan suatu proses yang namanya pemeriksaan dan selanjutnya. Dan ketiga, kita mendapatkan laporan dari KPK. KPK itu menarik ya, apabila dalam 60 hari tidak ada jawaban dan 30 hari tidak dikembalikan, dinyatakan bahwa dia belum lapor terhadap kekayaan negara yang mereka peroleh. Dan yang paling menarik juga bahwa tadi saya dengar tadi ada yang sampai 3 tahun, 2 tahun melapor. Nah, mungkin masuk dalam masuk sanksi-sanksi tadi ya, teguran lisan, teguran tertulis, malah dapat diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan dewan maupun anggota dewan. Itu dulu. Sebagai garis besar kalau kita mau bicara tentang laporan tersebut. Secara yuridis formal berarti jelas ada sanksinya, ada kategorisasinya. Bang Lusius, mungkin Formapi juga punya data pembanding, tapi saya ingin Anda memberikan analisis, tapi saya coba trigger dengan logika awam. Apakah mungkin 55 anggota DPR, masing-masing ada juga yang menduduki jabatan pimpinan ini, lupa atau saking sibuknya di DPR, kemudian lupa untuk menyampaikan LHKPN, atau menurut Anda ada jawaban lain? Saya kira sih lupa itu tidak mungkin gitu ya. Dia satu anggota DPR itu punya sekitar 7 staf gitu ya, yang hari-hari bekerja untuk anggota DPR. Jadi untuk agenda sepenting melaporkan harta kekayaan, apalagi ini selalu dibicarakan publik hampir setiap tahun gitu, saya kira sangat tidak mungkin alasan lupa gitu ya, atau tidak ingat dengan waktu pelaporan gitu ya. Saya lebih percaya, apalagi tadi disebutkan dalam laporan ICW itu ada yang hampir tiap tahun selama 3 tahun terakhir ini tidak pernah melaporkan harta kekayaannya. Ini berarti sesuatu kesengajaan ya. Dan kesengajaan ini bisa muncul seperti kita tahu ada banyak persoalan di anggota DPR, termasuk juga persoalan ada begitu banyak dugaan kasus korupsi yang muncul gitu ya. Sangat mungkin ada hubungannya ke sana ya, walaupun saya kira ini perlu ditelusuri lebih lanjut. Saya sungguh senang bahwa sekarang sudah mulai ada inisiatif gitu ya untuk menggunakan laporan harta kekayaan ini gitu ya, untuk membongkar dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh seorang pejabat ya, yang dilakukan oleh KPK. Jadi saya kira tinggal KPK dengan inisiatifnya bisa kemudian menelusuri 55 orang yang atau beberapa orang yang secara rutin tidak melaporkan harta kekayaannya di DPR, itu bisa perlahan-lahan mulai ditelisik ya. Dan ini akan lebih baik kalau ada dukungan dari MKD yang memang tugas utamanya menjaga kehormatan DPR. Saya kira penting yang memberi semacam dukungan kepada KPK untuk memastikan laporan harta kekayaan ini tidak saja patut dilaporkan oleh anggota DPR, tapi juga KPK bisa menggunakan laporan harta kekayaan itu untuk menelusuri keganjilan-keganjilan yang ada di balik laporan atau di balik fakta bahwa anggota DPR tidak melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Bung Lusius, kalau alasan Anda lebih meyakini bahwa ini adalah kesengajaan, bukankah itu terlalu mudah untuk dibidas kalau memang tujuannya adalah untuk mengaburkan jumlah harta sebenarnya yang dimiliki atau asal harta yang dimiliki saat ini? Bukankah kemudian ya seperti kita ketahui, kita juga sempat dalam banyak kesempatan membahas mengenai LHKPN, ya lapor saja secara tidak sebenarnya di LHKPN untuk bisa mengaburkan harta kekayaan atau menggunakan modus-modus lain ketimbang tidak lapor sama sekali. Itu kan terlalu kentara. Ya, saya kira sih memang itu pikiran kita yang waras di luar sini gitu ya, bisa kemudian mengatakan seperti itu gitu ya. Tapi kemudian pun kalau dilaporkan dengan tidak benar gitu ya, dengan asal-asalan, itu bisa juga mengundang pertanyaan baik kita yang kemudian bisa menelisik itu di website KPK atau KPK sendiri. Jadi beresiko juga ketika kemudian seorang anggota DPR melaporkan secara asal-asalan gitu ya. Sekarang dengan mudah bahkan netizen bisa melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan yang ganjil yang dilaporkan oleh pejabat negara. Jadi saya kira
semuanya by design, tidak mungkin kemudian itu dilakukan secara spontan atau karena lupa, ya. Baik, Bang Lusius, ini kan tadi kata ICW datanya ya, ada yang bahkan sudah 3 tahun sejak dilantik itu belum lapor LHKPN. Lembaga mana atau entitas mana menurut Anda yang harus secara aktif berkomunikasi dengan MKD sehingga kemudian jangan nunggu sampai 3 tahun berlalu dulu baru kemudian nunggu ICW ngeluarin datanya baru kemudian MKD bisa bergerak. Lembaga mana? KPK kah yang menerima LHKPN atau MKD di DPR atau ada lembaga lain yang punya wewenang untuk itu? Saya kira sih mestinya MKD sendiri, karena MKD itu dibentuk untuk menjaga kehormatan DPR. Kita tahu betul bahwa setiap tahun ada kehebohan gitu ya, terkait ketidakpatuhan DPR untuk melaporkan harta kekayaannya. Dan saya kira kegaduhan-kegaduhan yang muncul itu dampaknya ada citra DPR yang semakin buruk. Lihat saja tingkat kepercayaan terhadap DPR yang semakin yang tidak pernah baik gitu ya. Lalu ada di posisi bontot gitu dalam berbagai lembaga survei. Saya kira itu mestinya menjadi dorongan atau pemicu bagi MKD untuk kemudian lebih proaktif, ya, misalnya mendekatkan diri kepada KPK gitu atau bertanya kepada KPK, lalu menyambungkan laporan dari KPK itu kepada anggota. Jadi ada semacam konsolidasi di internal DPR untuk memastikan dan itu diinisiasi oleh MKD ya, untuk memastikan kepatuhan anggota melaporkan harta kekayaannya, karena ketidakpatuhan itu akan berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap lembaga. Ya, Pak Adang, ini Bang Lusius minta MKD lebih proaktif, Pak Adang. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, memang terus terang tadi ada ya dari tahun 2019, baik karena memang saya harus lebih aktif lagi, bahwa saya sependapat lah dengan Bang Lusius ya, apapun juga ya lucu lah kalau dibilang lupa, gimana bisa lupa gitu ya, masalah seperti itu. Dan waktu cukup panjang ya, 1 Januari sampai 23 Maret, tapi ya saya mohon maaf sebagai Ketua MKD kalau mesti ada kelemahan ini, tapi yang pasti bahwa malam ini komit juga saya bahwa sebagai Ketua MKD, masukan dari ICW, masukan dari KPK, masyarakat lainnya, itu pasti saya tindak lanjuti. Saya selalu menindaklanjuti apapun yang menyangkut etika dan sebagainya. MKD tidak pernah istilahnya mengumpet atau menyimpan laporan-laporan tersebut. Bang Lusius, selain MKD yang tadi sudah disampaikan komitmennya bakal lebih proaktif setelah menerima data ini, entitas mana lagi atau pihak mana lagi yang menurut Anda bisa ambil peran untuk mengingatkan para anggota DPR, para pimpinan DPR atau anggota DPR di alat kelengkapan DPR manapun untuk taat menyampaikan LHKPN? Siapa atau pihak mana yang bisa mengambil peran? KPK dengan PPATK. Kita tahu betul laporan hasil analisis PPATK itu kan juga disampaikan ke DPR, itu sebuah perintah undang-undang ya, seperti yang juga kita pernah dengar waktu rapat dengan Pak Mahfud ya. Itu artinya PPATK punya jalur langsung untuk memberitahukan kepada DPR jika ada anggota DPR yang tidak patuh melaporkan harta kekayaan, sekaligus memberitahukan kepada DPR kalau ketidakpatuhan anggota DPR itu didasarkan pada misalnya ada kemungkinan transaksi mencurigakan yang membuat anggota DPR kemudian tidak mau melaporkan harta kekayaannya. Itu PPATK. Jadi bisa sebenarnya punya inisiatif untuk membantu DPR gitu, memperbaiki citranya dengan kemudian memberikan laporan hasil analisis laporan harta kekayaan itu oleh PPATK ke DPR. Kemudian KPK juga. Saya kira belakangan KPK cukup diapresiasi ketika kemudian menggunakan data laporan harta kekayaan untuk mengusut dugaan penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh pejabat di Dirjen Pajak. Ya. Dan itu sebenarnya bisa jadi pintu masuk untuk kemudian mulai melakukan hal yang sama pada pejabat lain. Apalagi pejabat yang misalnya selama 3 tahun tidak melaporkan harta kekayaannya. Mesti mulai kemudian mengajukan pertanyaan gitu. Apa sesungguhnya yang membuat satu orang anggota DPR itu tidak melaporkan harta kekayaannya selama 3 tahun. Dan proses itu saya kira bisa disampaikan langsung oleh KPK ke DPR juga, karena KPK juga merupakan mitra DPR. Jadi saya kira sih ada banyak lembaga penegak hukum yang kemudian bisa mendorong kepatuhan DPR untuk melaporkan harta kekayaannya setiap tahun, sekaligus melaporkan secara jujur, ya, karena tidak hanya kemudian melaporkan begitu saja secara asal-asalan, tapi bisa mempertanggungjawabkan harta yang dilaporkan itu
kepada penegak hukum. Ya. Baik. Baik, Pak Adang, tidak hanya dalam konteks untuk segera menindaklanjuti temuan dari ICW untuk kasus ini, ada 55 anggota DPR yang diduga atau disebut belum menyampaikan LHKPN. Tapi ke depan, apakah MKD akan mengintensifkan komunikasi, koordinasi dengan sejumlah APH, termasuk juga KPK yang punya wewenang untuk menerima LHKPN ke depan untuk jangan sampai kemudian numpuk dulu jadi 55 orang baru kemudian MKD bergerak? Ya itu saya pikir wajib ya, udah bukan harus lagi. Jadi wajib kita tadi menarik ya yang disampaikan Pak Lusius itu ya, bahwa ada ketakutan mungkin kalau dia lapor, tahuan tuh duitnya, barangnya dari mana gitu ya. Nah itu yang diharapkan masyarakat kan, bahwa dengan laporan itu ya khususnya MKD ya untuk lebih mendalami. Jadi kalau pertanyaannya seperti tadi, saya jawab secara langsung bahwa saya pasti akan lebih meningkatkan lagi hubungan saya dengan KPK atau lembaga-lembaga lain yang memang punya kewenangan. Karena tadi saya sampaikan kan, di kita tuh ada 2 loket. Satu loket yang bersifat umum yang setiap orang bisa lapor, dan juga ada yang secara spesifik saya harus kerja keras dengan KPK. Karena jelas ya yang tadi contoh menarik tuh ya. Karena ada ketentuan apabila setelah 60 hari KPK melakukan proses dan 3 bulan tidak dijawab juga oleh yang bersangkutan, itu terus terang itu sudah sangat melanggar kan. Tadi menarik kan, ada ringan, teguran, dan berat ya. Mungkin bisa masuk dalam klasifikasi berat gitu ya. Itu yang saya yakinkan bahwa MKD melakukan hal itu. Baik. Kita tunggu bagaimana ini karena bukan anggota DPR biasa tapi adalah 55 pimpinan alat kelengkapan dewan. Ada beberapa alat kelengkapan dewan, di sana ada ketua-ketua komisi, ya bahkan ada pimpinan DPR yang kita harapkan bisa lebih disiplin untuk menyampaikan LHKPN untuk sama-sama kita setidaknya ini menjadi dasar untuk mencegah jangan sampai ada tindak pidana korupsi atau apapun yang dilakukan oleh wakil rakyat kita. Pak Adang terima kasih, Bang Lusius terima kasih sudah join. Kami tunggu Pak Adang bagaimana proses di MKD ya Pak Adang, nanti kami update lagi. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Adang, Bang Lusius. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah nonton kami. Saya Christian Grich. Kita jumpa lagi besok.